Halo semuanya, saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Budaya Melayu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Titi Sulastri dengan NIM 21021111761. Saya sendiri saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Adapun materi yang akan saya bahas yang pertama adalah Kerajaan Melayu di Riau, yang kedua, adat dan adat Melayu Riau, yang ketiga, pemimpin dalam budaya Melayu, yang keempat, pakaian adat Melayu Riau, yang kelima, kuliner Melayu Riau, yang keenam, kesenian Melayu di Riau. Yang ketujuh, bahasa dan sastra, yang kedelapan, nilai asas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi tapak 8. Yang kesembilan, budaya Melayu Riau, ekonomi Melayu dan etos kerja. Baik, materi yang pertama ada Kerajaan Melayu di Riau. Jadi, Kerajaan Melayu di Riau itu ada Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis ini didirikan di Bukit Bakar yang diperintah oleh Raja Darsawarsa. Yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Makna nama Sriwijaya, kemenangan yang gilang gemilang. Yang ketiga ada Kerajaan Sintong. Candi Sintong yang dibangun di daerah aliran Sungai Rokat. Yang keempat ada Kerajaan Kuantan. Kerajaan Kuantan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kandis itu sendiri. Berikutnya ada Kerajaan Keritang. Kerajaan Keritang berasal dari kata itang, yaitu sejenis tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat di Sungai Gangsal. Berikutnya ada Kerajaan Gasip. Tempat ini berada di hulu Kuala Mandau yang sekarang. Selanjutnya Kerajaan Segati. Kerajaan Segati adalah kerajaan yang didirikan oleh Tuk Jayusati, cucu dari Maharaja Olang dari Kuantan. Selanjutnya ada Kerajaan Gunung Sahilan. Abad ke-16, raja pertama yang memerintah adalah keturunan Raja Pagaruyung. Selanjutnya ada Kerajaan Tambusai. Jadi Kerajaan Tambusai ini dipimpin oleh Sultan Jainal dan Sultan Abdullah. Berikutnya ada Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri, daerah kekuasaan Kerajaan Indragiri dimulai dari Batu Rijal dan sepanjang Sungai Indragiri, Sungai Gangsal dan Kerintang. Materi selanjutnya ada adat dan adat Melayu Riau. Adat istiadat Melayu Riau. Dalam Melayu Riau, panggilan keluarga, anak pertama dipanggil Long atau Sulung, anak kedua Ngah atau Ongah, di bawahnya dipanggil Ci, anak bungsu dipanggil Cu atau Ucu. Berikutnya tradisi berkapur siri. Tradisi berkapur siri adalah tradisi makan siri yang diramu dengan kapur dan pinang. Tradisi ini merupakan warisan budaya masa silam, sejak 300 tahun silam. Selanjutnya ada tradisi pakaian Melayu. Orang-orang Melayu selalu memilih pakaian yang sesuai dengan diri dan kedudukannya, yang berusaha memakai pakaian dengan baik dan benar, dan berusaha agar tidak melanggar segala pantang larang. Selanjutnya ada tradisi perkawinan. Khusus wanita Melayu, sebelum menikah calon pengantin dilarang berpergian, kecuali mendapat izin dari orang tua. 3 minggu sebelum berpergian, biasanya aturan itu dilanggar, maka akan berakibat fatal. Adapun sistem pewarisan dalam adat Melayu, yang pertama penyatuan kewarisan adat dan Islam. Jadi hukum kewarisan yang dipraktikkan masyarakat Melayu di samping berasalkan dari Al-Quran dan hadis, juga ada yang berasalkan dari adat setempat, misalnya penetapan bagian ahli waris dengan cara musyawarah dan pemberian harta-harta tertentu kepada ahli waris tertentu, semisal rumah, perabot-perabot rumah tangga, dan alat-alat dapur yang diperuntukkan kepada anak perempuan. Sedangkan alat-alat yang tampak lebih berat seperti perahu, peralatan pertanian, dan alat pertukangan diserahkan kepada anak laki-laki. Masih dalam sistem pewarisan dalam adat Melayu. Jadi harta warisan secara umum, harta di dalam Melayu dikelompokkan kepada 3 bagian. Harta sukoh, harta bawaan atau bujang atau topatan, dan harta bersama. Harta warisan dalam talang mama. Barang apa yang dibawa sebelum kawin boleh dibawa, sedangkan pencarian berdua harus ditinggal. Untuk laki-laki yang mati, istrinya tanpa anak, maka hasil pencariannya dikembalikan kepada pihak perempuan. Bila dia mempunyai anak, maka harta pencariannya akan jatuh kepada anak.
Perlembagaan adat di Riau terbagi atas 4. Yang pertama adalah polifah, yang artinya adalah orang yang menjadi pemimpin di bidang keagamaan dalam masyarakat Melayu. Yang kedua ada batin, merupakan pelaksanaan pemerintah adat dalam tiap pulau atau negeri. Yang ketiga ada bomo atau dukun, adalah orang yang khusus mengambil bagian dalam pengobatan dan beberapa upacara yang berhubungan dengan makhluk halus. Yang keempat ada kepala desa, adalah orang yang dipilih secara formal dan hal administrasi suatu desa. Materi selanjutnya ada pemimpin dalam budaya Melayu. Kepemimpinan Melayu. Dalam kepemimpinan Melayu, pemimpin adalah perang yang biasa disebut orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggalkan seranting. Memiliki ungkapan yang mengandung pengertian bahwa seorang pemimpin yang baik dan benar adalah orang yang dituakan oleh masyarakatnya. Namun, di antara pemimpin dan masyarakat tidak ada pembatas yang menjadi pemisah dan haruslah saling bekerja sama. Di dalam budaya Melayu, kejayaan seorang pemimpin diukur sekaligus diuji yang dapat dipertanggungjawabkannya di dunia dan akhirat. Raja Ali Haji di dalam karyanya Samarat Al-Muhimah 1958 menjelaskan, kepemimpinan merupakan konsep Tritunggal Melayu Islam, Khalifah Sultan Imam. Makna simbolik khalifah adalah kewajiban yang mendirikan agama berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijma. Pemimpin sebagai sultan bermakna kewajiban menegakkan hukum secara adil berdasarkan pedoman Allah dan Rasulnya. Dalam kandungan makna imam, pemimpin harus berada paling depan di dalam situasi apapun, sehingga menjadi ikutan semua orang di bawah kepemimpinannya. Dengan demikian, siapa yang mengindahkan dan menerapkan ketiga syarat akan mendapatkan hidayah Allah. Di dalam adat Melayu, pemimpin diungkapkan dalam berbagai kias ibarat di antaranya. Tua atau bertua rumah ada tuanya. Pucuk, bertua kaum ada pucuknya. Hulu, berasosiasi dengan sungai, dan gagang atau pegangan pada peralatan sehari-hari adat kampung yang ada penghulunya. Yang keempat, pumpunan tali atau ikan, atau pucuk jala pumpunan tali atau ikan kaum atau negeri. Adapun sifat-sifat dari pemimpin Melayu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada sidik atau jujur, memiliki tolak ukur pada perilaku yang perkataan, perbuatan, dan tindakannya dapat dipercaya. Kejujuran merupakan keberanian mengakui sebuah kenyataan. Adanya sikap jujur berarti selalu berlandaskan ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua ada fathana, artinya adalah sifat yang dimiliki oleh semua manusia yang berkaitan dengan pemikiran. Fathana dapat diartikan sebagai cerdas dan kecerdikan dan kebijaksanaan. Yang ketiga ada amanah. Konsep amanah yaitu kepercayaan yang menjadikan seseorang untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya hal yang diamanahkan kepadanya. Tidak ada orang yang dipimpinnya, tetapi juga kepada Allah SWT. Yang keempat ada tablik. Sifat tablik yang memiliki arti komunikatif. Seseorang yang memiliki sifat tablik akan menyampaikan dengan benar, dengan tuntutan yang tepat. Materi selanjutnya ada pakaian adat Melayu Riau. Jadi, adapun asal-usul pakaian Melayu Riau ini, pakaian merupakan simbol budaya yang menandai perkembangan, akulturasi, dan kekhasan budaya tertentu. Pakaian dapat pula menjadi penanda bagi pemikiran masyarakat, termasuk pakaian tradisional masyarakat Melayu Riau. Pakaian tradisional Riau terdiri atas pakaian harian dan pakaian resmi atau pakaian adat. Pakaian harian dipakai setiap hari baik oleh anak-anak, dewasa, maupun sampai orang tua. Pakaian sehari-hari dikenakan untuk berbagai kegiatan harian, misalnya saat bekerja di ladang, bermain, ke laut, di rumah, maupun kegiatan yang lain. Jenis pakaian untuk perempuan dikelompokkan menjadi perempuan anak-anak dan perempuan dewasa. Berikut dapat kita lihat jenis-jenis pakaian Melayu Riau. Ada pakaian adat resmi, pakaian upacara adat, pakaian upacara pernikahan, pakaian adat tradisional Riau, pakaian adat dewasa,
pakaian adat anak-anak. Adapun nilai-nilai dalam pakaian adat Riau adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada nilai sosial. Pakaian adat Riau menjadi simbol atau penanda dari status sosial masyarakatnya. Pakaian adat ini menjadi media untuk menyatukan masyarakat. Yang kedua, ada nilai budaya. Pakaian adat adalah salah satu budaya modern yang semakin hari semakin memiliki banyak model. Pakaian adat dari Riau adalah warisan budaya dari nenek moyang yang harus dilestarikan. Melestarikan pakaian tradisional sama aja melestarikan kekayaan budaya Melayu yang sudah turun-temurun sejak zaman dahulu. Yang ketiga, ada nilai tradisi. Pakaian adat yang digunakan dalam upacara tradisional telah menjadi tradisi yang bertahun-tahun secara turun-temurun. Tradisi ini telah menjadi ciri khas dari keunikan dan komunitas yang ada dalam masyarakat Melayu Riau. Dari pakaian yang dipakai, maka kamu dapat mempelajari tentang tradisi masyarakat yang bersangkutan dengan pakaian adat tersebut. Yang kelima, ada kuliner Melayu Riau. Nilai-nilai dalam makanan Melayu. Yang pertama itu ada penghargaan pada makanan juga yang sangat kental adanya. Misalnya, ketika tuan rumah menyajikan makanan dan minuman bagi tamunya, mestilah penyajian itu ikhlas dan tulus. Maka penghargaan tamu terhadap makanan dan minuman itu adalah dengan segera memakannya. Yang kedua, orang Melayu memotong ikan dengan cara dimiringkan atau bukan lurus seperti memepat kayu. Sebab ikan yang dipotong secara lurus diperuntukkan sebagai makanan binatang umpan ketika memancing atau menajur. Yang ketiga, menghadap makanan atau saat makan diatur dalam adab dan adat Melayu. Dalam ungkapan Melayu, Tenas Effendi melalui bukunya Tunjuk Ajar Melayu menyebutkan bahwa maka jangan menghabiskan minum, jangan mengeringkan. Maka jangan menghabiskan minum, jangan mengeringkan. Dimaksudkan sebagai nilai mendapat saat merlaba dan hilang sama merugi. Selanjutnya, adat dan adab Melayu yang menjadi aturan dalam makan bersama. Makan bersama dianggap sebagai majelis. Seorang yang lebih dulu selesai makan tidak baik meninggalkan majelis yang sebelum semua orang selesai makan. Selanjutnya adalah pinggan makan yang digunakan mesti dibasahi dengan air basuh tangannya, hingga dimaksudkan untuk mempermudah kaum perempuan dalam mencuci perlengkapan makan. Jenis makanan Melayu yang pertama adalah jenis makanan dengan olahan yang direbus. Jadi itu ada bubur, yaitu makanan lunak dan berair tapi kental, biasanya dibuat dari beras pulur, kacang hijau dan bahan-bahan lainnya, seperti tampilannya pada PowerPoint di atas. Yang kedua ada ketupat. Nasi yang dimasak dalam kemasan yang terbuat dari anyaman daun kelapa yang berbentuk belah ketupat. Makanan ini paling populer dalam masyarakat Melayu yang dihidangkan pada hari raya Idul Adha. Berikutnya ada lakse atau laksa. Nama sejenis makanan ringan atau selingan masyarakat Melayu. Berbentuk seperti mie dan terbuat dari tepung beras atau tepung dari sagu. Biasanya dia akan begitu saja melainkan dengan kuah pelengkapnya. Selanjutnya ada jenis makanan yang direbus berikutnya ada lendot. Jadi jenis makanan selingan atau tambahan yang terbuat dari sagu, bahan-bahannya dari sagu rupiah, daun kunyit, daun selasi, kangkung, daun paku, sedikit garam. Bumbu yang perlu dipersiapkan ada bilis dan udang, cabai, bawang merah, bawang putih, dan sedikit merica. Berikutnya ada pindang. Pindang adalah jenis makanan yang direbus. Terdapat dua jenis pindang yang terkenal, yaitu pindang ikan dan pindang kunyit. Berikutnya adalah rebung. Tunas baru yang tumbuh dari ujung akar rimpang. Semua jenis dapat disayur atau digulai untuk dimakan. Tetapi beberapa harus diolah agar rasanya yang agak pahit hilang. Jenis makanan yang dikukus. Yang pertama itu ada pais, yaitu jenis makanan yang dimasak dengan pepes atau dikukus dalam bungkus daun. Yang kedua ada pulut. Dikenal juga dengan sebutan ketan, yaitu sejenis beras yang bila dimasak terasa lengket. Ada dua jenis pulut berdasarkan warnanya, yaitu pulut biasa putih atau pulut hitam. Yang ketiga ada apam, makanan tradisional Melayu yang terbuat dari bahan dasar tepung beras, tepung sagu atau ubi. Cara masaknya dikukus dan dihidangkan dengan ditaburi parutan kelapa muda.
Apam terbagi menjadi dua jenis, yaitu apam beras dan apam ubi. Selanjutnya, materi kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu didefinisikan sebagai hal-hal yang menyangkut hasil olah rasa dan raga orang Melayu dalam mengekspresikan bentuk-bentuk hasil proses penghayatan yang indah, menyenangkan, dan bisa memberikan kepuasan baik kepada pribadi penciptanya maupun kepada penikmat. Kesenian Melayu terbagi dalam aspek seni gerak, warna bunyi, atau kombinasi dari semua aspek tersebut. Secara singkat, kesenian Melayu bisa didefinisikan sebagai representasi dari budaya Melayu. Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, kesenian Melayu dianggap sebagai salah satu bentuk untuk mengekspresikan pemujaan kepada Allah. Dengan demikian, kesenian Melayu sedapat-dapatnya tidak membawa kejelekan, kerusakan, apalagi yang haram dalam pandangan agama. Kesenian Melayu adalah perihal keahlian yang orang Melayu dalam mengekspresikan ide-ide estetika, sehingga menghasilkan benda, suasana, atau karya lainnya yang menimbulkan rasa indah dan decak kagum. Jenis-jenis kesenian Melayu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada seni tari, seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni sastra. Masuk ke seni sastra, seni tari. Jadi, seni tari secara umum, tari Melayu dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu tari rakyat dan tari klasik. Tari rakyat bertumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas budaya yang tampak dari tari-tarian, ritual upacara, dan hiburan rakyat. Contoh dari tarian rakyat misalnya tari-tarian pada ritual upacara seperti tari ritual balai terbang, olang-olang, badewo, dan cecak inai. Sedangkan tarian klasik misalnya tari japin, tari makan siri, atau tari persembahan. Fungsi tari dalam ritual upacara berkaitan erat dengan tujuan dari pelaksanaan ritual yang upacara tersebut. Gerakan tari terikat aturan-aturan baku atau sakral sebagaimana yang diyakini oleh pelaku dan komunitas pendukung. Fungsi magis, terutama tari dalam ritual, sangat dipengaruhi kepercayaan, animisme, dan dinamisme yang menjadi kekuatan pokok kebersamaan dengan pukulan musik yang menantang. Tari terbagi menjadi 2, yaitu tari hiburan rakyat dan tari klasik. Tari hiburan rakyat lebih bebas dengan gerakan-gerakan lincah dan musik yang rancak. Penari laki-laki dan perempuan menggunakan gerakan tubuh, terutama laki-laki, dan tangan bebas melenggang. Tari ini menekankan keriangan kegembiraan sehingga diminati oleh generasi muda. Berikutnya tari klasik. Tari klasik tumbuh dan berkembang di kalangan istana sebagai hasil akulturasi budaya. Sifat terikat aturan bangsawan untuk menjaga nilai-nilai yang berlaku di istana. Seni tari tradisional dalam perkembangannya mewariskan seni pertunjukan baru dan inovatif melalui seni kreasi baru. Berikut adalah contoh tari Melayu Riau. Ada tari Badugu Melayu Riau, tari Bonai Melayu Riau, tari Cecah Inai Melayu Riau. Berikutnya ada seni tari teater. Teater Makyong merupakan gabungan seni tari, musik, sastra, dan tradisi yang berasal dari Riau. Makyong yang biasa dipentaskan pada malam atau siang hari. Bahasa yang digunakan dalam pertunjukan Makyong adalah bahasa Melayu. Misalnya, pertunjukan Makyong yang dipertunjukkan di tempat-tempat terbuka. Pada zaman dahulu, Makyong dipentaskan selama 15 hari 15 malam. Namun saat ini biasanya hanya 1-2 jam saja. Ciri khas dari teater Makyong ini diiringi dengan musik tradisional seperti gendang, serunai, rebab, gong, dan mongmong atau gong yang berbentuk kecil. Sementara semua pemain memakai topeng dan sebagian pemainnya adalah wanita. Berikut adalah tampilan dari seni teater Makyong Melayu Riau. Selanjutnya ada seni musik. Seni musik secara umum seni Melayu yang dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu musik Melayu asli, musik Melayu tradisional, dan musik Melayu modern. Musik Melayu asli terlihat dari penggunaan alat musik sederhana seperti beduk, seruling, serunai, dan lain-lain. Musik Melayu asli tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dalam perayaan-perayaan sebagai ekspresi kesenian ataupun
mengiringi ritual dan upacara. Musik tradisional Melayu dipengaruhi budaya dasar utama Arab dan Persia. Musik ini menjadi bagian dari tradisi lisan dengan pewarisan yang dilakukan secara turun-temurun. Beberapa musik tradisional Melayu juga menggunakan alat musik barat seperti biola dan akordeon. Misalnya pada randai Kuantan dan kayak pantun. Musik Melayu modern menggabungkan instrumen, alat musik yang terdapat pada tradisional dan alat musik Melayu modern yang menghasilkan variasi dengan ciri khas adanya penggunaan Melayu, alat musik barat seperti biola, akordeon, dan lain-lain, misalnya kasidah dan gambus. Berikut adalah gambar alat musik tradisional Melayu Riau. Di sini ada rebana ya, gambus, saluang, akordeon, gendang, gong. Berikutnya ada seni rupa. Seni rupa secara umum dibedakan dalam 3 kategori. Yang pertama ada seni rupa murni, seni kriya, dan desain. Seni rupa murni mengacu pada karya bertujuan sebagai ekspresi pribadi, sementara seni kriya dan didesain menitikberatkan kepada fungsi dalam menjalankan produksi. Seni rupa murni mengutamakan fungsi keindahan atau estetika yang digunakan sebagai hiasan atau memenuhi kepuasan batin perupa. Beberapa seni rupa murni yang terdapat pada masyarakat Melayu Riau adalah seni lukis, ukiran, keramik, relief, dan kaligrafi. Seni kriya menitikberatkan pada kemahiran dan kerajinan tangan dalam proses penciptaan. Contoh seni kriya adalah tenun, keramik, logam, dan kayu atau tumbuh-tumbuhan termasuk anyaman pandan, rotan, dan bambu. Seni desain merupakan suatu rencana untuk mewujudkan suatu hasil karya yang nyata yang bertujuan untuk memudahkan dalam menjalankan produksi. Desain berkaitan dengan penyusunan suatu pola rancangan yang menjadi dasar dalam pembuatan suatu benda buatan. Contoh seni desain adalah arsitektur, vernakular, dan desainer busana. Berikut adalah contoh seni rupa Melayu Riau. Di sini ada kerajinan tekad Melayu Riau dan kain tenun Melayu Riau. Terakhir ada seni sastra. Sastra Melayu adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Untuk sastra Melayu, kelas ini dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada berbentuk prosa, seperti sejarah atau silsilah, hikayat, sage, dongeng, legenda, fable, dan mitos. Yang kedua ada berbentuk puisi, seperti soneta, stanza, puisi, karmina, pantun, gurindam, seloka, talibun, bidal, dan mantra. Berikut adalah tampilan dari contoh sastra Melayu Riau. Yang pertama adalah pantun, syair, dan gurindam. Materi berikutnya adalah bahasa dan sastra. Pemerolehan pengetahuan dan sastra yang beradab itu mensyaratkan ada 5 syarat. Yang pertama adalah kuat kehendak atau hal-himmat. Yang kedua, menelaah, meneliti kembali atau mutualat. Yang ketiga, menghafal atau al-muhafazat. Yang keempat, berbincang-bincang untuk mengingat, yaitu mudzakarah. Yang kelima, mengulang-ulang atau al-mudrasah. Dalam Melayu, bahasa memiliki fungsi yang utuh sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan, menerima pesan, atau pernyataan pikiran dan perasaan. Yang kedua, sebagai penanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Yang ketiga adalah cerminan budi yang memantulkan gambaran pribadi seorang sebagai makhluk sosial. Pemakaian bahasa dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada bahasa mendaki, digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua ada bahasa mendatar, digunakan untuk sama sebaya atau berkedudukan setara. Yang ketiga ada bahasa menurun, digunakan oleh orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau yang lebih rendah kedudukannya. Berikut adalah contoh sastra Melayu klasik, ada hikayat Raja Pasai dan hikayat Hangtua.
Materi selanjutnya adalah nilai asas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi tapak lapan. Budaya Melayu yang berkaitan dengan perbuatan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aktivitas ekonomi yang terjadi dari dulunya hingga sekarang masih berlangsung. Perbuatan tersebut masih wujud dalam kehidupan masyarakat budaya Melayu yang dapat dilihat dari beberapa aktivitas ekonomi yang akan dikemukakan dalam pembahasan ini. Jadi aktivitas ekonomi dalam kebudayaan Melayu dapat dijadikan sebagai produk-produk keuangan dalam Islam dan oleh institusi perbankan yang ada. Tapak lapan merupakan sebutan khusus untuk menjelaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan orang Melayu, yang menunjukkan jenis pekerjaan dan sumber pendapatan keluarga Melayu. Kegiatan ekonomi Melayu atau tapak lapan terbagi menjadi 8 kegiatan. Yang pertama ada berladang, yang kedua ada beternak, yang ketiga ada perkebunan, yang keempat ada menangkap ikan, yang kelima ada perhutanan, yang keenam ada berniaga, yang ketujuh ada beniru atau menetek enau, yang kedelapan ada bertukang. Materi selanjutnya adalah budaya Melayu Riau, ekonomi Melayu, dan etos kerja. Bagi orang Melayu yang tinggal di desa, mayoritas menjalankan aktivitas pertanian dan menangkap ikan. Aktivitas pertanian termasuk mengusahakan tanaman padi, karet, kelapa sawit, kelapa, dan tanaman campuran atau mixed farming. Orang Melayu yang tinggal di kota kebanyakan bekerja dalam sektor dinas seperti sebagai pekerja di sektor perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan lain-lain. Paling kurang ada 8 mata pencarian tradisional masyarakat Melayu. 8 pencarian ini disebut juga dengan tapak lapan. Maksud dari situ adalah kehidupan berpijak atau bertumpuk. Adapun tapak 8 tersebut adalah A. Berniaga seperti membuat kebun getah dan kebun kelapa. Yang kedua berladang, yang itu menanam padi, jagung, sayur-sayuran. Yang ketiga beniro, yaitu mengambil air enau dan dijadikan tangisan. Yang keempat beternak, seperti memelihara ayam, itik, kambing, sapi, dan kerbau. Yang kelima bertukang, yaitu membuat rumah, sampan, tangkang, dan peralatan lainnya. Yang keenam berniaga atau menjadi saudagar. Yang ketujuh nelayan, yaitu mengambil hasil laut di sungai. Yang kedelapan adalah mendulang atau mengambil emas di sepanjang sungai, serta mengambil hasil hutan berupa rotan, damar jelutung, dan lain sebagainya. Adapun etika kerja Melayu adalah yang pertama adalah biar lambat asal selamat. Artinya orang-orang tua Melayu menekankan pada anak-anaknya supaya berhati-hati dalam bekerja dan mengambil keputusan. Yang kedua, tidak lari gunung dikejar. Artinya orang Melayu disarankan tidak tergopoh-gopoh dan selalu sabar dalam bekerja, sebab dengan tergopoh-gopoh hasilnya tidak baik. Yang ketiga adalah awal dibuat, akhir diingat, yang artinya pekerjaan yang dikerjakan secara tergesa-gesa selalu menimbulkan kesulitan dan tidak lengkap, tidak terurus. Oleh sebab itu, masyarakat Melayu jika hendak membuat suatu aktivitas selalu dipikirkan semasak-masaknya sehingga hasil maksimal. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan mengaplikasikannya. Karena budaya kita adalah budaya yang harus kita lestarikan. Sekian dan terima kasih.